Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, di sana ayo berdiskusi. Di sana ada seorang siswa yang sedang berdiskusi, yaitu Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang berdiskusi sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Pada tema 1, Miss sudah menjelaskan ciri-ciri bunga melati itu apa aja ya. Apakah anak-anak Miss masih ingat? Kalau tidak ingat, coba lihat catatannya ya. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, memerankan itu kita baca apa dongengnya ya. Kita baca apa dongengnya. Inilah bunga melati yang baik hati. Inilah judul dongengnya. Yuk, dengarkan dongengnya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lain. Nah, datang si putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi tanaman indah. Datang putri 1. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Datang bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Nah, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di tanam bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang, mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunga. Pada bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lain kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan kecemburuan mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, datang bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, tanam ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, bunga melati. Datang bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat bagi kami. Datang bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Datang bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, pada dongeng berjudul Bunga Melati yang Harum berpesan kepada anak-anak Miss supaya tidak berprasangka kepada teman-temannya ya. Jangan menjelek-jelekkan temannya kepada teman-teman lain. Nah, dari dongeng ini kita belajar supaya anak-anak Miss berbuat baik, tidak menjelek-jelekkan siapapun ya. Tidak menjelek-jelekkan siapapun kepada orang lain. Nah, tadi di sana
bunga anggrek biru, bunga sedap malam, bunga lainnya menjelek-jelekkan bunga melati, padahal bunga melati itu membawa manfaat kepada para bunga, ya, mengundang dengan keharuman bunga melati, mengundang semua kumbang-kumbang atau kupu-kupu kepada tanaman bunga yang ada di kerajaan tersebut. Nah, ayo bercerita. Di sana salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanami dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, di sana Dayu menjatuhkan pot kesayangan ibu. Seharusnya Dayu itu meminta maaf kepada ibu karena telah menjatuhkan pot bunga kesayangan ibu. Nah, di sini pernah kamu melakukan kesalahan? Ya, pasti ya. Pasti pernah anak-anak melakukan kesalahan. Entah kesalahan apalah. Kesalahan kecil atau kesalahan besar. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya harus minta maaf. Dengan minta maaf kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain akan tetap terjaga, tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, di sini jika anak-anak mempunyai kesalahan, itu baik itu kesalahan besar atau kesalahan kecil, anak-anak harus meminta maaf supaya hubungan dengan orang lain itu tetap terjaga, tetap baik. Jangan pernah malu meminta maaf kepada orang lain. Nah, manfaat tumbuhan selain memberi oksigen juga tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di sekelas melakukan kegiatan olahraga. Nah, selain manfaat tumbuhan itu, selain memberikan oksigen, tetapi manfaat juga untuk tempat berteduh, ya. Bisa kita duduk di bawah pohon supaya kita terhindar dari sinar matahari. Nah, di sini ada gerak melakukan gerakan, ya, pohon rindang. Bagaimana melakukan gerakan pohon rindang? Bisa dilakukan, ya. Ada 6 gerakan, ya. Ada 6 gerakan bisa dilakukan di rumah. Berdiri tegak, kentang-kentangan, dan seterusnya. Nah, tugas anak-anak Miss ada di buku tematik, ya. Ada di buku tematik tema 2. Di sana anak-anak Miss dituntut atau disuruh menulis tokoh dan karakter. Sebelumnya Miss menjelaskan apa itu tokoh. Tokoh pemeran yang ada dalam dongeng tersebut. Dalam dongeng Bunga Melati yang Harum, dalam dongeng itu tuliskan tokoh-tokohnya, siapa-siapa saja tokohnya, siapa-siapa aja yang ada di dalam ceritanya, oke? Dan tuliskan juga karakternya. Karakter itu adalah sikap yang dari masing-masing pameran, ya. Contohnya tokoh Bunga Melati, karakternya itu baik, ya. Karakternya baik, mengeluarkan aroma-aroma harum. Itulah salah satu contoh karakter dalam dongeng berjudul Bunga Melati. Nah, di sini ada tugas praktek, ya, tugas praktek, yaitu menanam salah satu bunga di pot bunga. Waktu kamu menanam bunga, videokan durasinya 30 menit. Karena hari ini adalah hari ekologis. Hari ekologis itu adalah hari kebersihan lingkungan, hari menanam pohon, ya, menanam pohon atau menanam tanaman di sekitar rumah kita. Jadi, kita hargai hari ini hari ekologis. Jadi, tugas anak-anak Miss, tugas praktek, tanam salah satu bunga di pot